Ya, saya lahir dari keluarga Muslim. Saya suka musik. Jadi di situ saya pilih instrumen piano dari Joseph S. Jafar. Dia musisi rohani. Saya waktu itu nggak tahu dia sama sekali, nggak tahu lagu-lagu apa. Tapi saya digerakkan Tuhan untuk ambil itu dan saya dengerin di kamar dan di mobil. Nah, jadi saat itu saya udah mulai suka. Entah kenapa saya merasa ini kok musik bikin damai sejahtera yang gak pernah saya rasakan sebelumnya. Saya waktu itu belum ngerti kata damai sejahtera, sukacita, tapi saya ngerasa beda. Sampai akhirnya saya mulai lagi untuk saya digerakkan untuk mengambil Alkitab yang ada di lemarinya dia. Saya awalnya untuk tahu aja gitu, ini nih kayak apa sih cerita di Alkitab tentang Adam dan Hawa atau nabi-nabi yang lain yang selama ini saya tahu dari kecil. Iya, jadi saya mulai buka dari Kejadian. Saya lihat cerita tentang awal mula dunia dijadikan oleh Allah gitu, dan saya kaget. Wah, ternyata ceritanya seperti ini yang nggak pernah saya tahu sebelumnya. Sampai akhirnya karena saya hobi membaca juga, jadi saya kayak ngelihat ada cerita baru dan jadi saya pikir wah seru nih, nextnya apa lagi gitu. Sampai akhirnya saya bilang sama teman saya itu, namanya Maureen, Maureen saya bawa ya Alkitab kamu. Terus dia kaget banget, hah gitu. Terus dia bilang ya udah nggak apa-apa kok, saya punya yang lain, dia bilang gitu. Terus saya mulai baca di kamar, yang tadinya seneng main sama temen gitu, kalau makan selalu rame-rame sama geng saya gitu, itu saya selalu nolak gitu, nggak deh saya di kamar aja, karena saya pengen baca lagi gitu, seru banget gitu. Walaupun ada bagian-bagian di Alkitab Perjanjian Lama itu yang saya kurang ngerti, tapi bikin saya penasaran terus. Sampai akhirnya pada prosesnya adalah saya membaca Alkitab itu sampai 6 bulan selesai, masuk Perjanjian Baru itu selesai. Yang tadinya saya pinjam Bible-nya itu akhirnya saya cari sendiri di toko buku dan saya lingkarin satu-satu dari awal, huruf-hurufnya, angka-angkanya, nomornya, sampai selesai itu 6 bulan baca Alkitab. Waktu itu saya bawa Alkitab juga kalau saya lagi terbang ke luar negeri kemana. Saya bacanya diem-diem kalau misalnya lagi ada teman yang satu angkatan yang dia tahu saya Muslim tapi baca Alkitab nanti jadi aneh kan gitu. Dan prosesnya selama 6 bulan itu memang saya merasa sekali bahwa saya tuh dijamah saat itu oleh Roh Kudus. Saya belum tahu, saya belum kenal Roh Kudus saat itu, tapi saya ngerasa kok saya nggak ngerasa kesepian lagi ya. Padahal saya sendiri saat itu dan mungkin teman-teman saya melihat saya agak menarik diri dari mereka, tapi saya nggak ngerasa sendirian. Background saya tadi adalah saya anak bungsu, saya biasa dikelilingi oleh keluarga dan kakak-kakak saya ngerasa sendirian. Bahkan di Bali pun saya cari teman-teman tuh untuk mengisi rasa kosong saya gitu. Jadi tiba-tiba saya merasa ada yang beda dengan saya saat itu. Saya ngerasa lebih mandiri, lebih nggak butuh yang lain selain membaca Alkitab dan mendengarkan lagu rohani itu. Pada saat saya mulai membaca itu, saya juga diajar Tuhan untuk berdoa. Waktu itu saya sudah tidak melakukan lagi ritual agama saya yang dulu. Saya nggak bisa berdoa, tapi waktu itu saya punya teman sesama pramugari yang Kristen. Terus dia bilang, Ca, kalau orang Kristen doa itu nggak textbook. Dia bilang, kita bisa ngomong kayak kita ngomong sama orang gitu. Jadi kayak kamu misalnya ngomong sama papa kamu, saya kesepian, pas saya lapar, so simple gitu dia bilang. Jadi apa adanya aja kamu ngomong sama Tuhan. Sampai akhirnya saya 6 bulan itu setelah membaca firman, saya baca di Perjanjian Baru Tuhan Yesus bilang kamu harus dimateraikan. Waktu itu saya mulai bergumul dalam hati, Tuhan saya gimana ya sekarang, hati saya percaya Yesus tapi saya juga nggak siap untuk perubahan dalam hidup saya. Pasti ini akan tekanan banget deh buat saya belum bisa. Sempat berpikir, udahlah saya simpan dalam hati saya aja, Tuhan tahu, yang penting aman dengan keluarga dan teman-teman. Tapi Tuhan bilang, Caca kamu nggak bisa diam-diam karena terang nggak mungkin ditutupin dengan apapun. Ya, sampai akhirnya saya doa, Tuhan saya mau deh dibaptis, tapi tunjukin di mana saya mau dibaptis karena saya nggak punya teman dan ini saya jaga banget rahasia ini supaya nggak nyampe ke telinga keluarga saya di Jakarta. Sampai akhirnya Tuhan suruh saya untuk datang ke satu gereja besar di Bali, GBI Lembah Pujian di Denpasar. Terus saya datang ke sana, itu hari tutup sebenarnya, tapi saya coba telepon dan diterima dengan baik dan mereka bilang, oke, kamu datang ke sini bawa baju ganti, konseling 2 jam dan dibaptis. Puji Tuhan waktu itu saya tahun 2003 waktu itu, saya bulan September akhirnya dibaptis tanggal 13. Papa saya bilang gini, saya tahu kamu udah Kristen, di koper kamu ada Alkitab dan saya tahu kamu di handphone semua isinya Alkitab dan ayat-ayat. Saya kasih kamu pilihan,
kamu mau balik lagi dan kita maafkan, kemudian kita anggap selesai, atau silakan keluar dari rumah saya dan tidak saya anggap lagi sebagai anak. Satu, saya nggak bisa ngomong karena saya tahu saya masih bayi rohani, saya nggak bisa debat tentang Alkitab, kenapa begini, kenapa begitu. Yang saya rasakan cuma damai sejahtera dari Allah dan saya nggak bisa lari dari itu. Saya cuma bilang, Pah, saya mau pulang ke Bali, dalam arti saya tetap dengan iman saya. Papa saya marah banget, terus dia bilang, oke, garis keturunan saya terputus sampai di kamu, dan jangan pernah datang ke sini lagi. Semua keluarga sedih pastinya, dan waktu itu saya memutuskan untuk segera pulang ke Bali, diantar ke bandara, kemudian saya berangkat dan tiba di Bali. Itu saya ngerasa sedih banget, tapi ada sukacita yang luar biasa yang Tuhan kasih. Entah, di satu sisi saya ngerasa saya kehilangan keluarga, tapi saya tahu ada yang nyambut saya gitu. Waktu itu umur saya masih 20 awal, masih muda sekali, dan saya ngerasa nggak punya siapa-siapa karena semua teman juga udah menjauh karena nggak mau ikut terbawa gitu dengan masalah keluarga saya. Dan saya benar-benar ngerasa sendiri, benar sendiri. Dan saya pulang ke rumah saya, itu saya nangis. Saya memilih untuk kerja sambil terus belajar Alkitab lebih lagi. Saya baca banyak-banyak buku rohani, dan Tuhan izinkan saya memang mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan. Keluarga waktu itu tarik segala bantuan mereka buat saya selama saya ada di Bali. Kemudian saya harus sendiri pindah tempat, mulai lagi semua dari nol dan sendirian. Jadi nggak ada yang bantu, nggak ada yang nemenin, dan waktu itu nggak punya uang juga karena saya selama kerja saya sering dibantu keluarga, jadi nggak mikirin untuk saving money gitu. Ya, saya pernah ngalamin nggak punya uang banget di Bali, terus nggak tahu mau ke siapa, terus saya cuma kayak, oh thank God pasti bisa terbang and then bisa makan di pesawat yang dulu sebenarnya nggak pernah saya makan gitu. Tapi puji Tuhan saya dikasih hati yang lunak. Jadi waktu itu ngalamin banyak masalah, tapi justru saya makin kuat cari Tuhan. Bukannya kecewa atau kok Kristen malah gini ya gitu. Saya nggak ada terbersit di hati saya untuk balik aja lagi deh gitu. Karena saya mengalami sendiri, saya udah jatuh cinta sama Tuhan. Sampai akhirnya kakak saya masih terus aktif untuk bikin saya jera mungkin ya. Jadi saya diberhentikan setelah kontrak selesai, harusnya ada perpanjangan lagi 1 tahun. Teman-teman saya seangkatan semua lanjut, saya sendiri dan 1 orang lagi yang nggak diperpanjang tiba-tiba. Di situ saya sedih banget gitu. Saya bilang, Tuhan, saya di Bali nggak punya uang, and then nggak ada keluarga, nggak ada siapapun, terus nggak kerja sekarang, terus gimana ya Tuhan? Tapi ya itu dia, pemeliharaan Tuhan tuh luar biasa dan nyata, dan pertolongannya nggak pernah terlambat. Sampai akhirnya saya dipertemukan lewat teman saya yang Kristen juga. Dia punya kenalan gitu, seorang ibu, tante, dia manggilnya tante. Dia bilang, tante, saya punya teman di Bali, perempuan, masih kecil, masih muda, dia nggak punya keluarga lagi karena dia ikut Tuhan Yesus, jadi nggak boleh pulang. Bisa dibantu nggak untuk dilayani? Sampai akhirnya singkat cerita saya jadi dekat sama tante ini. Dia orang pelayanan banget, satu keluarga itu semua pelayanan. Dia orang Batak, famnya Hutapea, dan saya udah nggak tahu mau ngapain di Bali. Sampai akhirnya dia bilang, Mel, kamu ke Jakarta aja, kita ketemuan, tinggal sama saya. Tinggal di rumahnya, singkat cerita saya tinggal di rumahnya selama 2,5 tahun. Saya tinggal di kamar anaknya yang saat itu sedang kuliah di luar negeri. Dia juga punya anak-anak yang lain, kakak-kakak angkat saya di situ. Dan kami langsung seperti keluarga banget karena di situ mereka nerima saya, dan saya merasa nggak ada jarak, padahal kami sebelumnya nggak pernah kenal. Saya percaya itu pekerjaan Tuhan, karena kalau bukan Tuhan, siapa yang mau nerima orang yang nggak dikenal tanpa pamrih? Dan bahkan mereka mengajari saya banyak hal tentang iman Kristiani. Di situ saya belajar tentang mesbah keluarga, karena keluarga ini punya habit untuk selalu saat teduh bersama pagi dan malam. Di situ saya baru belajar, oh keluarga Kristen tuh kayak gini. Saya